Hai good people, kembali lagi bersama Lebarisa. Manusia sudah lama meyakini keberadaan makhluk halus atau hantu, bukan? Kendati mereka tidak bisa diajak berkomunikasi secara total. Makhluk halus konon katanya bisa dipanggil dengan memakai ritual dan alat-alat tertentu. Berikut ini adalah 5 permainan dari berbagai belahan dunia yang konon katanya bisa digunakan untuk memanggil makhluk halus ataupun setan. Tapi sebelumnya Mimin ingatin lagi nih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya, agar Mimin makin semangat kontennya dan bisa menghibur banyak orang. Oke, lanjut. Oja. Papan oja bukanlah benda yang lazim dijumpai di Indonesia. Namun papan ini harusnya bukanlah benda yang asing bagi mereka yang gemar menonton film horor buatan Hollywood. Pasalnya papan ini kerap muncul di film-film Hollywood yang bergenre mistis. Misalnya saja seperti di film The Conjuring 2. Untuk memainkan oja, pemain harus menaruh papan berlubang di atas papan yang berukuran lebih besar. Pemain kemudian menaruh tangannya di atas papan berlubang tersebut sambil berkonsentrasi dan mengucapkan kata-kata mantra untuk berkomunikasi dengan makhluk halus yang ingin diajak bicara. Jika makhluk tersebut menjawab, maka tangan pemain oja akan bergerak sendiri menuju huruf-huruf tertentu. Rangkaian huruf-huruf itulah yang dibaca oleh pemain untuk melihat teka-teki apa yang dikatakan oleh sang makhluk halus. Bloody Mary. Bloody Mary adalah hantu wanita yang diceritakan bakal menampakkan diri pada cermin jika dipanggil memakai ritual khusus. Nama Bloody Mary juga digunakan untuk menyebut permainan yang konon katanya bisa digunakan untuk memanggil sosoknya. Dalam permainan Bloody Mary, seseorang akan memegang lilin sambil memasuki ruangan yang ada cerminnya. Permainan tersebut harus dilakukan pada malam hari di dalam ruangan yang sangat gelap. Saat sudah berada di depan cermin, pemain harus menyebut nama Mary sebanyak beberapa kali. Jika hantu Mary merasa terpanggil, ia akan menampakkan wujudnya di dalam cermin. Hantu Mary tersebut konon katanya bakal menyerang orang yang sudah memanggilnya dan meninggalkan luka cakaran pada orang tersebut. Charlie adalah nama dari permainan yang menggunakan sebatang pensil dan selembar kertas. Kertas tersebut dilengkapi dengan gambar palang beserta tulisan yes dan no di bagian diagonalnya. Di tengah-tengah gambar palang tersebut, pemain menaruh pensil yang diposisikan sedemikian rupa supaya ujung pensilnya bisa bergerak sendiri layaknya jarum jam. Pemain kemudian berkata, Charlie, apa kau di sana? Charlie, will you just hurry up? Sambil mengajukan pertanyaan, jika makhluk halus yang mengaku bernama Charlie menjawab panggilan tersebut, pensilnya akan mulai bergerak sendiri ke arah tulisan yes. Permainan Charlie sepintas nampak seperti permainan yang tidak berbahaya, namun seperti halnya oja. Permainan ini juga dipandang secara kontroversi karena tidak ada yang bisa memastikan makhluk halus macam apakah yang terpanggil untuk mengikuti permainan ini. Wah, serem juga ya good people. Darumasan. Jepang dikenal memiliki banyak kisah mistis yang menarik sekaligus membuat bulu kuduk berdiri. Darumasan adalah contoh dari permainan berbau mistis yang berasal dari negeri Sakura. Permainan darumasan tergolong berdurasi panjang karena permainan ini bisa berlangsung hingga seharian loh. Permainan darumasan
Dimulai pada malam hari. Mula-mula pemain harus menanggalkan seluruh pakaiannya dan masuk ke kamar mandi yang dilengkapi dengan bak untuk berendam. Pemain juga harus mematikan semua lampu. Saat sudah berada di dalam bak, pemain harus memejamkan mata sambil membasuh rambutnya. Sambil melakukan itu, pemain harus berkata "Darumasan jatuh" secara berulang-ulang. Jika hantu Darumasan menampakkan diri, ia akan muncul di kamar mandi dan tiba-tiba jatuh terjungkal hingga kehilangan sebelah matanya. Saat pemain sudah meninggalkan kamar mandi dengan mata terpejam, pemain sesudah itu harus segera tidur. Darumasan sendiri akan tetap membututi pemain. Sang pemain sudah terbangun kembali. Pemain akan merasa seolah-olah ada yang membututinya. Namun saat pemain menengok ke belakang, pemain tidak melihat apa-apa. Jelangkung. Permainan ini adalah permainan bertema mistis yang harusnya sudah tidak asing lagi bagi kita semua, bukan? Popularitas jelangkung hanya semakin meluas saat ada film-film horor lokal turut menyertakan adegan permainan jelangkung di dalamnya. Datang gak dijemput, pulang tak diantar. Permainan jelangkung atau jailangkung konon katanya memiliki asal-usul yang berkaitan dengan ritual tradisional Cina yang sekarang sudah punah. Permainan jelangkung idealnya dilakukan oleh setidaknya 3 orang. 2 orang bertugas memegang boneka jelangkung, sementara 1 orang lainnya bertugas sebagai pawang pemanggil jelangkung. Jika roh jelangkung menjawab panggilan tersebut, boneka jelangkung bakal terasa berat atau berguncang-guncang dan bergerak seolah-olah ada pihak yang keempat yang sedang menggerakkannya. Jika pemain mengakhiri permainan tanpa sempat berpamitan, maka roh yang tadinya merasuki jelangkung konon katanya akan ganti merasuki tubuh si pemain tersebut. Nah, sahabat Lebah Desa, itulah sejumlah permainan yang konon katanya bisa memanggil jin ataupun makhluk halus. Bagi kalian yang sudah pernah mencoba, tinggalkan komentar pengalaman kalian di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung kita dengan cara subscribe, like, dan share ya, agar channel ini bisa memberi manfaat untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Lebah Desa.